shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi. sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di hadapan para guru-guru, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, di hadapan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin dan pengurus masjid, di hadapan para jamaah takziah, berpulangnya saudara kita, guru kita, Kiai Dr. Ahmad Bukhari Mukhtar bin Mukhtar Toha, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita doain almarhum berpulangnya kepada Allah disambut oleh Allah dengan rahmat dan ridhonya. Amin. Sehingga betul-betul beliau Allah jadikan salah satu penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Lalu Allah munculkan banyak hikmah di balik musibah terhadap keluarganya. Allah berikan kesabaran yang banyak. Kita munajat kepada Allah, mudah-mudahan istri, anak-anak dan semua keturunannya dijadikan orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita ditinggal oleh sahabat, oleh guru kita, salah satu guru terbaik, salah satu pengajar terbaik, Dr. Ahmad Bukhari Mukhtar. Masya Allah, ini nasihat lagi buat kita. Tadi disampaikan ada dalam sebuah riwayat kafabil mauti wahidun, cukup dengan satu kematian sebagai nasihat. Masya Allah, harusnya dengan satu kematian saja sudah cukup menjadi nasihat buat kita yang hidup, Bapak Ibu. Sementara ini kita udah banyak banget melihat yang wafat. Sementara di depan kita yang bakal kita hadapi yang pasti itu gak ada selain kematian. Yang lain hanya kemungkinan saja. Suatu saat mungkin kita jadi pejabat, suatu saat mungkin kita berharta banyak, tetapi itu hanya sekedar kemungkinan saja. Tapi yang namanya urusan kematian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat Al-Ahzab 23, "Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir." Sebagian ada yang sudah memenuhi janjinya wafat menghadap Allah, sementara sebagian lagi sedang menunggu. Sebagian ada yang sudah memenuhi janjinya wafat menghadap Allah. Di antara beliau guru kita Kiai Bukhari Mukhtar. Sebagian lagi sedang menunggu. Siapa yang sedang menunggu? Kita. Nunggu apa kita di depan? Tidak ada yang pasti kecuali menunggu mati. Mudah-mudahan saat kita wafat semuanya dalam husnul khotimah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau beliau aman, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kenapa dibilang aman? Sayyidina Ali katakan, tamamun ni'mah al-mautu ala dinil Islam wal iman. Sempurnanya nikmat Allah itu banyak. Ditutup kesempurnaan nikmat itu dengan mati dalam Islam, dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau udah aman, yang belum aman kita, Bapak Ibu rahmati Allah. Besok kita meninggalnya dalam iman apa tidak, nggak ada yang bisa jamin. Dan kita tidak berani menjamin kecuali kita berusaha membentangkan akidah ini agar ketika wafat dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan semuanya kita husnul khotimah nanti saat wafat. Amin. Ya Rabbal, Allah tolong dengan rahmatnya ketika ruh keluar dari lisan, dari kita, dari diri kita, Allah tolong lisan kita terucap la ilaha Illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu usini wa iyyakum, saya berwasiat, bernasihat untuk pribadi dan semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pasti akan mengalami kematian itu. Kematian bukan akhir dari segalanya. Justru kematian itu awal dari kehidupan sebenarnya. Dunia banyak tipuan, Bapak Ibu rahmati Allah. Sering di dunia ada orang yang hidupnya benar banget tapi banyak kesulitannya. Ada orang yang hidupnya jauh dari Allah tapi banyak indahannya. Karena memang Rasul pernah ditanya oleh malaikat Jibril dalam kitab Majalis Saniyah, "Ya Rasulullah, ma ra'aitak 'anid dunya?" Ya Rasul, bagaimana pandanganmu tentang dunia? Qala Rasul jawab, "Ad-dunya kahil bin na'im." Dunia bagaikan orang mimpi saat tidur. Ahluha majajuna wa muaqabun. Penduduknya dibalas kebaikannya, dibalas juga keburukannya.
Kebaikan dan keburukan kalau Allah balas saat di dunia, kahil min naim, bagaikan orang bermimpi saat tidur. Bukan sebenarnya, karena kebaikan dan keburukan sebenarnya dibalas oleh Allah nanti di hadapan Allah di akhirat. Kebaikan akan Allah siapkan surganya Allah, keburukan akan Allah siapkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti sekeluarga bersama orang-orang yang kita cintai saat berada di alam sebenarnya di akhirat, Allah siapkan dan masukkan dengan ridhonya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah, karena itu terakhir, ayo usini wa iyyakum. Saat kita masih hidup, paling enggak kita persiapan. Besok kalau meninggal kita lagi ngapain? Sebab semuanya orang, jangankan yang taat, yang tidak taat juga meninggalnya pengen husnul khotimah. Apalagi yang taat. Tapi setiap orang, kata Imam Ghazali, yang mutul mar'u ala ma'asya, wafat seorang tergantung kebiasaan waktu hidup. Dalam hidupnya dia berbuat baik, insya Allah wafatnya dalam suasana baik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semuanya bersaksi, apalagi yang di Al-Hajar. Kita juga orang-orang masyarakat sini bersaksi. Beliau mah udah aman, Bapak Ibu rahmatullahi. Kenapa? Karena Rasul sampaikan, faslatani la saya afdal min huma. Dua perkara yang tidak bisa diungguli. Yang tidak bisa diungguli dua perkara tersebut. Satu, al-iman billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, buat nafkulil muslimin, manfaat buat muslim lainnya. Beliau hidupnya manfaat. Bapak Ibu, orang kalau belajar ilmu itu jaminan surga kalau dia meninggal, betul? Amin. Nah, saat orang belajar, ketika dia wafat jaminan surga. Bagaimana kalau orang yang menyampaikan ilmunya, coba? Yang belajarnya saja itu luar biasa terhormat di hadapan Allah. Bagaimana kalau orang yang menyampaikan ilmu pelajaran itu? Nah, beliau posisinya luar biasa ketika hidupnya banyak manfaat buat orang lain, terutama di dalam dunia pendidikan. Ayo, ketika kita hidup, ngambil posisi supaya kita bermanfaat buat orang lain, minimal buat keluarga. Kalau belum bisa manfaat buat orang lain, janganlah diri kita ini menjadi susah terhadap orang lain. Insya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, kita besok pulang bawa apa? Bawa amal soleh, tinggalkan amal salah. Amal soleh, kalau memang belum baik kita perbaiki, kesempatan dikit. Amal salah, kesempatan kita untuk banyak minta maaf kepada Allah. Yang terakhir, ninggalin apa? Setiap orang, harta yang ditinggalkan bertanggung jawab. Apa yang kita kumpulkan? Kalau kita punya tanah, rumah, apapun yang kita punya saat ini, besok saat kita wafat, kita yang bertanggung jawab. Keluarga menikmati, tapi yang mengumpulkan yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih indah saat dia wafat menghadap Allah kecuali dia meninggalkan keturunan yang soleh dan soleh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Bapak Ibu rahmati Allah, banyak minta kepada Allah agar anak-anak kita berkembang, hidup sehat afiat, jadi orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang rahmati Allah, kita saksikan bareng-bareng bahwa jenazah ini orang baik. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa antashhadu ala hadhihi janazah min ahlil khair. Bagaimana para guru, para jamaah sekalian menyaksikan guru kita, jenazah guru kita Kiai Ibu Farid Mukhtar min ahlil khair, min ahlil jannah, Min ahli amin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.